Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta dunia beserta seisinya. Kamilah manusia, ciptaannya yang diberikan wujud dapat terlihat serta diberkahi sebuah akal dan ilmu untuk berpikir. Sungguh mulianya Tuhan kami. Kamilah manusia, ciptaannya yang sempurna, tetapi teguh berbuat kesalahan hingga kemusyrikan terhadap penciptanya. Menyekutukan Allah, menyembah selainnya, hingga mencaci maki ciptaannya adalah perilaku kemusyrikan yang hanya akan menjerumuskan kita ke hangatnya api neraka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, menginginkan kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Di dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi janji tersebut. Lalu di dalam surat ini juga disebutkan tentang larangan untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah, perintah untuk berbuat baik pada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, dan fakir miskin, perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia, serta perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Diperintahkan secara jelas bahwa umat Islam dilarang berbuat syirik kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah sholat, zakat, berbuat baik, serta menghormati sesama makhluk lain sesuai dengan firman-Nya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segelintir pun gemar dengan makhluk yang berbuat syirik terhadapnya. Manusia akan terjauhi oleh syirik apabila sudah mendalami tauhid sejak kecil. Tauhid sendiri disampaikan dan diajarkan oleh orang tua anaknya secara langsung. Hal ini merupakan parenting yang didirikan sesuai syariat Islam yang dicontohkan oleh Luqman dan diabadikan dalam surat Al-Luqman ayat 13-14, yang artinya adalah, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu.'" Nasihat Luqman untuk anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Nasihat-nasihat tersebut berupa, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Tidak berlaku zalim, senantiasa menghormati, mematuhi, memuliakan, serta mendoakan orang tua, mensyukuri segala nikmat yang diberi, dan menginfakkan sebagian rezeki merupakan perilaku mulia yang mencerminkan surah Luqman ayat 13-14. Dan begitulah makna dari ketiga ayat suci tersebut. Larangan untuk berbuat syirik dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 juga ditulis dalam bentuk hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meninggal dunia
dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Aidah, yaitu, adakah hukum menasehati orang yang lebih tua dan bagaimana caranya seorang anak bersikap dalam menasehati orang yang lebih tua? Dari yang saya temukan, seorang anak boleh menasehati orang tuanya dengan cara yang sopan dan bijaksana bila tidak sesuai dengan ajaran agama, karena pada dasarnya taat kepada orang tua itu wajib hukumnya. Tetapi kalau tidak bertentangan dengan aturan agama atau untuk durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dalam hal itu tidak wajib mengikutinya. Dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' Al-Shogir disebutkan bahwa tidak diperbolehkan taat kepada pemimpin, orang tua, atau orang lain dengan tujuan untuk durhaka kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah dengan tidak mendurhakainya lebih harus didulukan. Pertanyaannya adalah, jika kita tidak menuruti perintah orang tua karena perintah tersebut melanggar syariat Islam, apa hukumnya bagi kita sebagai anak? Apakah itu termasuk dosa? Jadi, wajib hukumnya bagi kita sebagai anak untuk tidak mematuhi atau menolak perintah orang tua yang melanggar syariat Islam. Jika ditanya apakah itu termasuk dosa, tentu saja tidak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 15 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang seorang anak untuk mematuhi perintah orang tuanya yang melanggar syariat Islam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mencerminkan atau menetapkan isi surat dan hadis tersebut? Kegiatan yang bisa dilakukan adalah tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah, membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, dan mendirikan sholat fardu secara berjamaah dan tepat waktu. Saya akan menjawab pertanyaan Haris Danang, yaitu, apa tujuan diturunkannya surah Luqman dan kenapa diberi nama surah Luqman? Surah Luqman diberi nama Luqman dikarenakan dalam surat ini disebutkan tentang wejangan-wejangan dan nasihat-nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Pertanyaan kedua, apa tujuan diturunkannya surah Luqman? Tujuan diturunkannya surah Luqman adalah karena Luqman Al-Hakim adalah sosok yang soleh dengan pemahaman agama, akal juga perkataan yang benar dalam nasihat-nasihat bijaksananya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan bagaimana cara kita berperilaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara beribadah. Saat beribadah, kita harus merasa seolah-olah kita dapat melihatnya, atau kita memiliki keyakinan bahwa Allah melihat kita. Saya akan membaca pertanyaan dari Muhammad Arkan. Jadi, kita diajarkan oleh agama untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, kenyataannya kita terkadang secara telah sadar melakukan syirik. Bagaimana caranya tetap terhindar atau terjaga dan berbagai macam perbuatan syirik tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Ya, jadi agar kita terhindar dari syirik, yaitu kita terdekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, insya Allah kita akan terlindung dari perbuatan syirik dan terhindar juga dari api neraka. Apa sebab dari turunnya surah Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83? Sebab turunnya surah Luqman ayat 13-14, para mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad,
telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Adapun sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat tersebut. Penyampaian materi kami sudah mencapai pengunjung akhir dari video ini. Kami berharap atas presensi video ini dapat memperluas wawasan kita semua, serta mempergiat kita untuk mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya memperdalami dan menafsirkannya saja, tapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kok perilaku mulia yang bisa kita lakukan, sebagai contoh, saling menasihati sama muslim untuk melakukan kebaikan. Akhir kata saya ucapkan, saya Fatimah Zahra. Saya boleh Filian Tasari. Saya Lika Trisi Pragita. Saya Henry Susanto. Saya Nisrina Imtiaz. Dan kami ucapkan terima kasih serta sampai jumpa kembali.